Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 121, Kamu Terlalu Lemah. Rahmat Surgawi, saya telah mengatakan bahwa hanya raja yang dapat mengambil keputusan mengenai masalah wilayah. Aku hanya seorang anak kecil, kata pemuda dari utara itu sambil mengerutkan kening. Namun, Xia Qingchen dengan tenang memotongnya. Saya akan mengoreksi Anda dalam dua hal. Pertama, nama saya Xia Qingchen, bukan jiwa anggun. Karena kalian telah mencapai semangat anggun, kalian harus mengikuti etiket dari semangat anggun. Anda harus menyapa orang dengan hormat. Jika kamu terus memanggilku seperti itu, kamu harusnya tahu konsekuensinya. Dia melirik ke lengan mereka yang tersisa, menyebabkan penduduk Northland menggigil. Kedua, Anda bukan sekedar messenger. Anda adalah putra Raja Negara Utara. Anda bahkan membawa surat izin dari Raja Negara Utara. Dia memandangi dada orang itu. Ketika dia mematahkan lengan pria itu, dia menemukan sebuah surat khusus di lengan pria itu. Itu adalah surat izin dari Raja Kerajaan Utara. Surat kuasa tersebut untuk sementara dapat menggantikan raja. Itu seperti dekrit kekaisaran dari Kadipaten Bunga Surgawi. Melihat dekrit kekaisaran seperti melihat raja. Dengan surat kuasa di tangan, dia dapat menjalankan kekuasaan besar atas nama raja. Bagaimana raja bisa menyerahkan surat penting seperti itu kepada orang luar dan membahayakan keselamatannya sendiri? Identitas pemuda itu sudah jelas. Putra Raja Kerajaan Utara. Tujuan awal surat itu adalah untuk memberikan wewenang kepada Pangeran Kerajaan Utara untuk memobilisasi tentara Kerajaan Utara kapan saja. Pasalnya, perbatasan kedua negara tidak damai. Jika segala sesuatunya tidak berjalan lancar dan konflik pecah, Pangeran dapat memobilisasi tentara negara utara untuk menekan Kadipaten di Fineblum. Hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat baik, namun dia ditemukan oleh Xia Qingchen karena sebuah kecelakaan. Pangeran Kerajaan Utara tanpa sadar memegangi dadanya. Dia terlihat lemah dan berkata, Sensiu, Xia Qingchen, jangan paksa aku. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia berada di sini bukan untuk memaksa Kadipaten Bunga Surgawi, melainkan Kadipaten Bunga Surgawi yang memaksanya. Kalau begitu, kamu bisa pergi. Saya berharap yang terbaik untukmu. Xia Qingchen berdiri di sana dengan santai, tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya seolah jari-jarinya sedang membelai sesuatu. Pangeran Kerajaan Utara menelan ludahnya dan tidak berani bergerak. Dia sangat lelah karena tidak bisa keluar dari ibu kota kekaisaran. Tuan Muda Xia, saya sungguh, Pangeran Kerajaan Utara mulai memohon untuk nyawanya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah datang ke ibu kota Kadipaten Bunga Suci lagi. Semoga perjalananmu aman. Xia Qingchen menutup matanya dan tersenyum dengan tenang. Namun, niat membunuh yang dia pancarkan semakin meningkat. Pangeran dari negara utara berkeringat dingin. Dia tidak tahu apakah harus tinggal atau pergi. Dia tahu bahwa begitu mereka meninggalkan istana, mereka akan bertemu dengan orang hilang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Pangeran Kerajaan Utara mengertakkan gigi dan mengeluarkan surat kuasa. Bagus. Atas nama Kaisar Negara Utara, saya telah mengubah taruhannya. Dia berpikir kehilangan kota lebih baik daripada kehilangan nyawanya sendiri. Terlebih lagi, apakah mereka akan kalah? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, mengganti chip di menit-menit terakhir adalah pilihan terbaik. Dalam surat kuasa tersebut terdapat surat yang ditulis oleh Raja Negeri Utara dan jimat giok dari Raja. Mari kita mundur dari perjanjian. Pangeran dari negara utara datang ke hadapan Raja dari negara spiritual yang anggun. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Perjanjian ini adalah perjanjian untuk kehilangan wibawa dan mempermalukan negara. Mata tua Raja Negara Rahmat Surgawi berkedip-kedip dengan perasaan gembira yang kuat. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin tidak bisa lagi tetap tenang. 100 binatang iblis telah ditukar dengan kota binatang iblis terbesar di utara. Begitu mereka menang, Kadipaten di Fineblum tidak hanya akan memperluas wilayahnya, tapi juga akan mendapatkan binatang iblis dalam jumlah yang mencengangkan. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh kaisar dari banyak generasi Rahmat Surgawi. Namun, hal itu belum pernah dilakukan oleh generasi keluarga kerajaan sebelumnya. Sebaliknya, hal itu difasilitasi oleh Xia Qingchen kecil yang lemah. Pandangan semua orang terhadap Xia Qingchen benar-benar berubah. Bahkan tatapan raja ketika dia melihat ke arah Xia Qingchen akhirnya memberikan sedikit rasa hormat tambahan.
Orang utara pasti punya alasan untuk takut padanya. Sebagai hasilnya, Kadipaten Divineblum dengan senang hati menandatangani kembali kontrak perjudian. Setelah menandatangani surat-surat itu, Pangeran Kerajaan Utara tampak serius. Siap-siap, Northland akan bertarung dengan semua yang kita punya. Ini masalah wilayah, jadi meskipun mereka yakin menang, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Untuk pertarungan pertama, bernyanyi dan binatang iblisnya akan pergi duluan. Pangeran Kerajaan Utara memilih wakilnya. Makhluk buas berlengan satu dari Kerajaan Utara melompat turun dari kursi VIP dan masuk ke arena. Di saat yang sama, sangkar besi di pintu masuk arena terbuka. Bayangan hijau muncul di sisi pria kasar itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketika gambar setelahnya diperbaiki, terungkap bahwa itu adalah serigala hijau besar. Panjangnya 9 kaki, dan tubuhnya sekuat banteng. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kental dan ganas. Yang terpenting, ia sangat cerdas dan dapat berbicara dalam bahasa manusia. Tuan, di mana musuhnya? Sang mengangkat kepalanya untuk melihat ke peron. Sekarang giliran Kadipaten Bunga Suci yang mengirimkan lawan mereka. Sang Raja melirik ke arah Xia Qingchen, lalu ke Liu Wentian. Yang terakhir mengambil inisiatif untuk meminta izin. Aku akan melakukannya. Pertarungan pertama adalah ujian moral. Kita tidak boleh gegabah. Raja setuju. Dikatakan bahwa basis budidaya serigala hijau besar telah mencapai puncak tingkat ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Liu Wentian adalah satu-satunya yang bisa menang. Jika Xia Qingchen pergi, dia hanya akan kalah. Xia Qingchen, apakah kamu keberatan? Raja masih bertanya. Saya merasa lebih baik saya pergi, kata Xia Qingchen dengan tenang. Saya akan menghemat lebih banyak waktu dengan cara ini. Jika dia keluar, dia bisa menang dalam sekali jalan. Jika Liu Wentian mengambil langkah pertama, dia hanya akan membuang-buang waktu. Liu Wentian mengerutkan alisnya. Xia Qingchen, meskipun saya tidak tahu metode tercela apa yang Anda gunakan hingga membuat orang-orang di wilayah utara takut, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu naif untuk mencoba menemukan rasa pencapaian dari mereka. Seni bela diri orang utara dikenal lemah. Yang kuat adalah binatang iblis yang mereka jinakkan. Xia Qingchen berpikir bahwa dia meremehkan binatang iblis mereka hanya karena dia telah menakuti beberapa orang utara. Dia benar-benar terlalu naif dan terlalu egois. Artinya tercela. Xia Qingchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia baru saja mematahkan lengan mereka di siang hari bolong. Dia tidak melakukan sesuatu yang tercela. Liu Wentian segera memanggilnya, pria tercela. Terlihat bahwa orang tersebut juga adalah orang yang berpikiran sempit. Dia tidak tega melihat teman-temannya melampaui dirinya. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memfitnahnya. Jelas sekali, orang-orang utara memandang rendah Liu Wentian, namun mereka takut pada Xia Qingchen seperti macan yang ganas. Hal ini menyebabkan Liu Wentian menjadi sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa dia jauh lebih kuat dari Xia Qingchen, dan orang-orang di wilayah utara harus menghormatinya. Kamu berpura-pura menjadi orang yang mendalam, kamu tidak ada harapan. Melihat Xia Qingchen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, Liu Wentian menggelengkan kepalanya dan memberikan penilaian 8 kata, orang sepertimu tidak ada manfaatnya bagi negara. Lihat saja dari samping dan lihat bagaimana saya membalikkan keadaan negara ini. Jika saya punya waktu bagi Anda untuk berbicara omong kosong, saya pasti sudah memenangkan satu putaran sekarang, kata Xia Qingchen dengan tenang. Hanya mereka yang memahami kekuatan Xia Qingchen yang tahu bahwa dia mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Sayangnya tidak ada yang memahami kekuatannya kecuali dia. Raja memandang Xia Qingchen, sedikit ketidakbahagiaan di matanya. Anak ini terlalu sombong, dia tidak akan bisa mencapai apapun. Liu Wentian masih menjadi orang yang paling layak untuk diasuh oleh keluarga kerajaan. Liu Wentian mendengus dingin, kamu bicara besar. Setelah dia selesai berbicara, dia melompat ke arena dan mengarahkan pedangnya ke arah serigala hijau, ambil pedangku. Dia ingin menunjukkannya pada Xia Qingchen dan membiarkan dia memahami kekuatannya. Setelah itu, dia akan membuang pandangan menjijikkan yang berpura-pura menjadi orang yang dalam. Dia memiliki basis budidaya di lipatan ke-7 dari tahap konstelasi tengah dan 2 keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat kuning. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak buruk. Sepertinya dia bisa dengan mudah memenangkan putaran pertama. Kemudian, serigala hijau berbicara dalam bahasa manusia dengan nada menghina dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu lemah.
Bab 122, rentan terhadap satu pukulan. Saat dia berbicara, aura Qinglang tiba-tiba meroket, mencapai lipatan ketujuh dari tahap konstelasi tengah. Kekuatan batinnya melekat pada cakar yang tajam, memperkuatnya. Tidak hanya menjadi lebih tajam, tetapi juga menjadi lebih sulit. Selain itu, tubuh serigala hijau itu kuat, dan gerakannya sangat lincah. Bayangan itu menerkam ke depan dan memblokir serangan pedang terkuat Liu Wentian dengan cakar serigala. Liu Wentian terkejut. Dia segera mengangkat kakinya dan menendang leher serigala hijau itu, mencoba memaksanya mundur. Bunga yang tumbuh di rumah kaca bahkan tidak mengetahui keterampilan tempur sederhana, kata Qinglang dengan sedikit ejekan di matanya. Ia menundukkan kepalanya, membuka mulutnya, dan menggigit kaki Liu Wentian. Giginya yang tajam langsung menembus pergelangan kakinya. Liu Wentian menjerit nyaring dan mencoba meninju mata serigala hijau itu. Serigala hijau itu mencibir dan melemparkan Liu Wentian ke udara. Kemudian, ia melompat dan mengenai sisi Liu Wentian. Bang! Seperti karung pasir, Liu Wentian dikirim terbang kembali ke tempat VIP. Dia menjatuhkan beberapa meja dan kursi sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, armor kaki kanannya telah tertembus, dan darah mengalir keluar. Tulang rusuknya patah dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Qinglang mendarat di tanah dan tertawa, kamu sangat berisik di atas panggung. Kupikir kamu kuat, tapi kamu hanyalah seorang idiot yang bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Pertarungan ini, tidak, ini bukanlah pertarungan. Itu adalah pembantaian sepihak. Dia telah menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membalikkan keadaan dan membuka dada Liu Wentian. Dia telah kehilangan muka karena kadipaten bunga surgawi. Dia tidak hanya gagal memenangkan kembali hukumannya, tapi dia juga setengah dilumpuhkan oleh binatang iblis. Hati Raja dan Putri Tianyin tenggelam ketika mereka mendengar teriakan Liu Wentian. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dasar lembah. Harapan mereka yang paling bisa diandalkan telah dikalahkan begitu saja. Mereka bahkan tidak lolos untuk mengikuti kompetisi putaran kedua. Saya masih bisa bertarung. Liu Wentian berusaha untuk duduk dan berkata dengan malu. Tidak ada yang memperhatikannya. Tuan Muda Xia, Pangeran Yunsu bertanya pada Xia Qingchen, Tuan Muda Xia, apakah kamu percaya diri? Petik 2. Dia awalnya memiliki sedikit kepercayaan pada hewan peliharaan Xia Qingchen. Namun, dia tidak menyangka bahwa binatang iblis yang dibawa oleh orang utara setidaknya akan berada di tingkat ketujuh dari tahap konstelasi tengah. Sulit untuk mengatakan apakah anjing iblis itu masih bisa menang. Kemenangan yang pasti, Xia Qingchen melanjutkan. Ketika Liu Wentian mendengar ini, dia merasa itu sangat menusuk telinga. Dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan, namun Xia Qingchen benar-benar mengatakan bahwa dia pasti akan menang. Bukankah dia mengejeknya karena tidak berguna? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan pada titik ini, kamu masih begitu bodoh dan tidak takut. Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya serigala hijau? Liu Wentian menggelengkan kepalanya. Dia merasa meskipun dia kalah secara memalukan, dia yakin akan kekalahannya. Serigala hijau itu memang terlalu kuat. Dia bukan tandingannya. Yang kalah sebaiknya diam saja, jika aku jadi kamu, kata Xia Qingchen dengan tenang, aku akan merenungkan pengalaman menyakitkan sekarang dan memikirkan kekuranganku dalam pertarungan sebenarnya. Saya tidak akan menyalahkan musuh karena terlalu kuat. Dia menyalahkan kegagalannya pada kekuatan musuh, bukan kesalahannya sendiri. Orang seperti itu, bahkan jika dia diberi 100 kesempatan untuk bertarung, dia tidak akan mengalami peningkatan yang jelas. Liu Wentian tertawa, kamu sepertinya tahu banyak tentang hal itu. Maaf, tapi aku tahu. Xia Qingchen perlahan berdiri dan menatap Azure Wolf, tindakan balasanmu penuh dengan celah. Kesalahan terbesarnya adalah ketika ia menggigit kaki Anda seharusnya menjulurkan kaki Anda ke dalamnya dan menusuk tenggorokannya dengan ujung kaki Anda alih-alih menusuk matanya, sehingga memberinya kesempatan kedua untuk menyerang. Menusuk tenggorokan serigala hijau. Apakah kamu serius? Setelah dimasukkan, bukan pergelangan kaki yang terluka, melainkan paha. Cederanya hanya akan menjadi lebih serius. Sungguh omong kosong yang menggelikan, Liu Wentian merasa seperti sedang berbicara dengan orang idiot. Namun, Raja, Pangeran Yunsu, dan Putri Tianyin tidak tertawa. Mereka tidak menganggapnya lucu. Itu karena Qinglang, yang matanya penuh dengan penghinaan, terpaksa mengecilkan lehernya dan bersembunyi di balik sang oleh tatapan Xia Qingchen. Jelas sekali,
Kata-kata Xia Qingchen telah menyebabkan King Lang merasa bersalah. Bagian vitalnya ada di tenggorokannya. Sayangnya, Liu Wentian melewatkan kesempatan ini. Pangeran dari negara utara menyipitkan matanya. Dia mengira Xia Qingchen hanya memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan sombong serta sombong. Sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Selanjutnya, giliran Xia Qingchen yang muncul, kan? Pangeran dari negara utara mengubah topik dan menatap Xia Qingchen. Apa yang di luar dugaannya adalah Xia Qingchen tidak punya niat untuk bergabung dalam pertempuran. Dia duduk diam di kursi dan memejamkan mata untuk tidur siang. Raja menoleh dan berkata dengan sedih, Xia Qingchen, bawa hewan peliharaanmu dan naik ke arena untuk mencobanya. Jika tidak bisa menang, akui saja kekalahan. Dia tidak lagi menaruh harapan pada tantangan ini. Bagaimanapun, bahkan Liu Wentian telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Kemungkinan Xia Qingchen untuk menang bahkan lebih kecil lagi. Xia Qingchen membuka matanya dan dengan tenang berkata, serahkan pada hewan peliharaanku. Saya tidak perlu melakukannya sendiri. Dengan kekuatan King Lang, dendam sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Dia tidak perlu mengungkapkan kultivasinya. Raja tercengang. Dia melirik Liu Wentian yang setengah lumpuh dan memahami maksud Xia Qingchen. Itu bagus. Kamu tidak ingin melukai dirimu sendiri. Meskipun Xia Qingchen bisa mengatakan itu, dia hanya berada di tingkat lipat pertama dari tahap konstelasi tengah. Dia secara alami tidak akan mengambil risiko dan memasuki pertempuran secara pribadi. Dengan demikian, sisi lain sangkar pun terbuka. Seekor singa dengan api di sekujur tubuhnya keluar dari kandang. Singa api sedang memegang keranjang di mulutnya. Keranjang itu berisi kapas, dan seekor anjing putih kecil berbaring dengan nyaman di sisinya. Ia memegang gelas anggur di mulutnya dan menikmati anggur dengan sangat senang. Raja sedikit terkejut. Anak anjing itu adalah hewan peliharaan iblis Xia Qingchen. Ia terlihat kurus dan lemah, dan ia adalah seekor anjing, jadi ia seharusnya bukanlah binatang iblis yang kuat. Pangeran Kerajaan Utara menghela nafas lega. Pada awalnya, dia masih takut dengan karakter kuat seperti apa hewan peliharaan iblis Xia Qingchen itu. Lagi pula, dia sudah sangat kuat, jadi hewan peliharaan iblisnya tidak boleh lemah. Sepertinya itu adalah alarm palsu. Tuan anjing, kita sudah sampai. Singa api mengendurkan mulutnya dan meletakkan keranjangnya. Singa api, yang beberapa kali lebih besar dari dendam, berjongkok di tanah seperti adik laki-lakinya dan berkata dengan sopan. Raja, Putri Tianyin, dan Pangeran Yunsu semuanya terkejut. Singa api bisa bicara. Siapa yang mengajarinya hal itu? Graji dengan nyaman meregangkan punggungnya dan duduk. Ia tampak curiga pada serigala hijau dan mencibir mulut anjingnya. Saya bertanya-tanya orang kuat macam apa itu. Jadi itu seseorang dari ras yang sama denganku. Dalam arti tertentu, serigala dan anjing sebenarnya adalah ras yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah serigala itu liar, sedangkan anjing dipelihara oleh manusia. Siapa yang berasal dari klan yang sama dengan anjing sepertimu? King Lang mencibir. Kemarilah dan makan cakarku. Graji menguap dan mengibaskan ekornya, melawanmu. Saya tidak tertarik. Dia berbaring lagi dalam posisi yang lebih nyaman dan terus mencicipi wine. Sambil menyesapnya, dia memutar cangkir anggur dan berkata dengan ringan, api kecil, aku lelah. Hal buta ini, Anda yang mengurusnya. Singa api menganggukkan kepalanya, baiklah, Tuan Anjing. Siapapun yang berani tidak menghormatimu adalah musuhku. Ada 3 jaga tengah malam setiap hari, 1 di pagi hari dan 2 di malam hari. Bab 123, Anak yang bisa diajar. Singa api berdiri dan perlahan berjalan menuju serigala hijau. Di kursi VIP, semua orang dari keluarga kekaisaran tercengang. Xia Qingchen dan hewan peliharaan iblisnya sungguh luar biasa. Mereka sepenuhnya sama, tuannya tidak ingin pergi, tetapi iblis itu peliharaan. Jika hewan peliharaan iblis tidak pergi, biarkan pengikutnya pergi. Namun, Raja, Putri Tianyin, dan Pangeran Yunsu sangat terkejut. Karakter singa api dari dulu selalu sombong, tapi kenapa dia begitu patuh di depan anjing itu, bahkan menganggap dirinya adik kecil. Terlebih lagi, singa api masih jauh dari tandingan serigala hijau. Kenapa dia berani melawan? Hehe, bukankah ini singa yang disingkirkan dan diberikan kepada Kadipaten Bunga Dewa? Sekarang sayapnya sudah mengeras, kamu berani menyerangku. King Lang maju selangkah dan berkata dengan nada meremehkan.
Gelombang kekuatan batin pada tingkat ketujuh dari tahap konstelasi tengah perlahan berkumpul di antara cakarnya. Singa api tidak takut dan melepaskan kekuatan batinnya. Tingkat lipatan ke-6 dari tahap konstelasi tengah. Anggota keluarga kekaisaran terkejut. Singa api hanya berada di tingkat lipatan ke-5 dari tahap konstelasi tengah sebelum ini, dan ia telah menembus hanya dalam beberapa hari. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah pil yang dikembangkan Xia Qingchen. Setelah makan 5, singa api menerobos ke alam berikutnya. Singa api melihat ke bawah ke arah nyala api yang membubung di tubuhnya dan berkata, "Karena kita pernah menjadi sesama warga kota, akui saja kekalahan agar aku tidak menyakitimu." Apa? 3 orang dari keluarga kekaisaran saling memandang dengan heran. Kapan singa api mereka menjadi begitu sombong? Dia berada di lipatan ke-6 dari tahap konstelasi tengah, namun dia berani meminta musuh di lipatan ke-7 dari tahap konstelasi tengah untuk mengakui kekalahan. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia sedang memberi muka kepada sesama warga kotanya. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan Dewi Anggun, dan otakmu rusak, cibir King Lang. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengerahkan kekuatan pada kaki belakangnya dan melompat, berubah menjadi bayangan. Singa api menghela nafas dan berkata, kenapa kamu harus melakukan ini? Keempat cakar singa api itu mencengkeram tanah, dan tubuhnya sedikit menyusut ke belakang. Kemudian, seperti pegas, dia tiba-tiba menerkam dan mengeluarkan auman singa yang tajam dan keras, anjing jahat menerkam kotoran. Suaranya begitu keras hingga bergema di separuh ibu kota kekaisaran. Pembuluh darah di dahi Xia Qingchen bergerak-gerak saat dia menatap dengan kesal. Dia tidak mengeluh tentang pihak lain yang mengajarinya teknik seni bela diri. Dia memiliki teknik seni bela diri tipe anjing sebanyak yang dia inginkan dan tidak mempedulikannya sama sekali. Yang membuatnya marah adalah karena dendam itu telah mewariskan teknik bela diri yang begitu kuat dan mendominasi kepadanya ke arah yang salah. Di masa depan, dia tidak akan bisa mengubahnya meskipun dia menginginkannya. Ketiga anggota keluarga kekaisaran juga tercengang. Seekor anjing ganas, sial. Singa api, di mana martabatmu sebagai raja padang rumput? Apakah kamu masih menginginkannya? Apa yang kamu alami dengan anjing itu beberapa hari terakhir ini? Namun, hasil pertarungan antara kedua belah pihak sangat mengejutkan. Singa api sebenarnya menggunakan teknik bela diri tipe gigi binatang iblis tingkat tinggi. Kedua belah pihak saling menerkam. Serigala hijau mengangkat cakarnya yang keras dan tajam dan mencakar kepala singa api. Perebutan ini pasti akan mematahkan separuh kepala. Namun, singa api tidak takut. Ia membuka mulutnya dan menggigitnya. Hal bodoh. King Lang mencibir. Bagaimana singa api bisa menggigit cakarnya yang tajam, yang diperkuat oleh kekuatan batin tingkat lipatan ke-7 dari tahap konstelasi tengah. Akan aneh jika semua gigi di mulutnya tidak patah. Namun, ketika singa api benar-benar menggigit cakar tajam serigala hijau, tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres. Gigi pihak lain sangat tajam, dengan mudah menembus cakarnya yang dianggap keras. Dengan sedikit retakan, ia menggigit cakarnya. Tidak hanya itu, kemampuan tempur singa api juga sangat cemerlang. Dia masih menggigit, tapi dia sudah menendang dada serigala hijau itu dengan kaki depannya. Karena kesakitan, serigala hijau dengan cepat menghindar ke kanan, menyebabkan tendangan singa api meleset. Namun serangan kedua singa api datang lagi. Kotoran datang dari surga. Singa api membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan kekuatan batin yang tebal dari giginya. Pada jarak sedekat itu, serigala hijau tertangkap basah dan wajahnya terkena lebih dari 10 kekuatan dalam. Oh Amin! Serigala hijau mengeluarkan pekikan yang membekukan darah, berbalik, dan lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Sangat menakutkan. Alam singa api tidak setinggi miliknya, tapi dia memiliki teknik bela diri binatang iblis yang diimpikan oleh semua binatang iblis. Orang-orang barbar di kerajaan utara telah mengacaukan teknik seni bela diri mereka sendiri, jadi mustahil bagi mereka untuk mendapatkan teknik seni bela diri binatang iblis. Oleh karena itu, ia bukanlah tandingan singa api. Serangan terakhir, awan berjatuhan. Singa api mengejarnya, dan sejumlah besar kekuatan batin menyembur keluar dari giginya. Kekuatan batin dikompresi dan diputar dalam suatu lintasan, menghantam pantat serigala hijau. Saat bertabrakan dengan benda asing, kekuatan batin yang terkompresi segera meledak. Puntung serigala hijau itu meledak di tempat. Ia tergeletak di tanah dengan tubuh tertekuk, anggota badan depannya menutupi punggungnya saat ia bergetar. Singa api memandangi penjinak binatang buas dari kerajaan utara.
Yang terakhir menggigil dan dengan cepat berkata, saya mengaku kalah. Di kursi VIP, sang raja tampak tenang, tetapi tangan di lututnya sedikit gemetar. Mereka benar-benar menang, dan itu dimenangkan oleh singa api mereka sendiri. Putri Tianyin merenung dan bergumam, mengapa singa api tiba-tiba menjadi begitu kuat. Di masa lalu, dia paling banyak berada di tingkat lipatan kelima dari tahap konstelasi tengah. Sekarang, dia sebanding dengan tingkat ketujuh dari tahap konstelasi tengah. Pangeran Yunsu menatap tajam ke arah Xia Qingchen, yang setenang sumur kuno. Dari awal hingga akhir, dia tidur siang dengan mata tertutup. Dia tidak tergerak oleh kemenangan tak terduga itu, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Itu hanya Xia Qingchen. Pangeran Yunsu menjawab pertanyaan Putri Tianyin dalam hatinya. Singa api menang. Dia berbalik dan berjalan kembali ke keranjang. Dia menundukkan kepalanya dan berjongkok. Tuan anjing, aku tidak mengecewakanmu, kan? Graji dengan elegan menyesap anggur dan berkata dengan ketidakpuasan, hampir tidak. Pengalaman bertempur Anda yang sebenarnya masih perlu diasah. Tadi, Anda bisa saja mengalahkan lawan di langkah kedua, tapi Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu. Mendengar hal tersebut, singa api dengan rendah hati mendengarkan kritik tersebut. Dalam pertarungan antar ahli, hasilnya seringkali dapat ditentukan dalam beberapa saat. Jika Anda memberi musuh Anda kesempatan untuk bernapas, Anda menempatkan diri Anda dalam bahaya yang lebih besar. Apakah kamu mengerti? Api kecil salah. Singa api mengangguk. Graji mengangguk. Ya, Anda adalah anak yang menjanjikan. Rahang semua orang ternganga karena terkejut. Penampilan singa api tadi memang luar biasa, tapi di mata anjing itu hanya sekedar cukup. Pangeran Kerajaan Utara, wajahnya tiba-tiba menegang. Dia benar-benar kalah. Kalah benar-benar di luar dugaannya. Ronde selanjutnya. Ah Yong, pergi, teriak Pangeran Kerajaan Utara. Mereka tidak boleh kalah. Seorang pria berotot melompat turun, dan sangkar besi di salah satu lorong terbuka pada saat yang bersamaan. Ia melihat seekor singa jantan kuat berbulu putih dan dua ekor singa betina yang ukurannya hampir sama satu sama lain. Basis budidaya singa jantan berbulu putih berada di lipatan ketujuh tahap konstelasi tengah. Namun, hal yang sama terjadi pada kedua singa betina. Ekspresi raja sedikit berubah, kamu bilang itu 1 lawan 1. Mengapa Anda mengirim 3? Petik 1. Tidak peduli seberapa kuat singa api itu, ia tidak akan mampu mengalahkan 3 orang di tingkat ketujuh dari tahap konstelasi tengah, bukan? Yang mulia, kata Pangeran Kerajaan Utara, menurut aturan Kerajaan Utara, keluarga singa jantan adalah satu kelompok. 2 singa betina lainnya hanyalah pasangan dari singa jantan berbulu putih. Tentu saja mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia melirik Xia Qingchen dari sudut matanya dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa Xia Qingchen tidak keberatan. Namun, dia merasa aneh di hatinya. Mengingat kekasaran Xia Qingchen, dia sebenarnya tidak marah karena dia telah mempermainkannya. Apakah dia berpikir bahwa dia pasti bisa menang? Namun, dia segera membuang ide absurd tersebut. Siapa yang mampu memblokir serangan 3 kultivator tingkat ketujuh pada tahap konstelasi menengah? Kalian curang. Putri Tianyin sangat marah. 3 lawan 1, apakah kompetisi masih perlu dilanjutkan? Kamu dapat memilih untuk mengaku kalah, kata pangeran dari negara utara. Bab 124, kamu terlalu muda. Perjanjian tersebut tidak melarang pasangannya untuk bertengkar bersama, sehingga ia tidak takut dimintai keterangan. Pertempuran ketiga, dimulai. Ekspresi raja sangat serius. Di arena, singa api berbalik dan menatap lawannya dengan gagah berani. Namun, dengan satu pandangan, matanya yang seperti lonceng tidak bisa bergerak. Dia menatap kedua singa betina merah menyala itu tanpa berkedip. Tuan anjing, perempuan, itu perempuan. Singa api yang belum pernah melihat singa betina langsung terengah-engah dan hampir mimisan. Graji memutar matanya ke arahnya. Tuan anjing, aku menginginkan seorang wanita. Singa api menoleh dan berkata dengan matanya yang besar dan berair. Graji berteriak, jika kamu menginginkannya, pergilah dan rampok. Kenapa kamu menatapku? Aku tidak bisa berubah menjadi seorang wanita. Singa api segera menoleh dan menatap ke arah singa berbulu putih dengan gigi terbuka. Rambut putih, serahkan wanitamu dan aku akan mengampuni hidupmu. Singa api bergegas mendekat dengan langkah besar. Mata singa berbulu putih itu dipenuhi dengan rasa jijik. Produk yang tersingkir dari masa lalu berani merebut wanitaku. Singa jantan berbulu putih berjalan perlahan.
Mengaum. Singa jantan berbulu putih membuka mulutnya dan mengaum. Raungannya menimbulkan efek yang mengancam. Jantung singa api yang menyerbu bergerak-gerak tanpa alasan. Keempat anggota tubuhnya tidak mendengarkan perintahnya dan menjadi kaku secara tidak normal. Memanfaatkan kesempatan ini, singa jantan berbulu putih itu bergegas maju dan menamparnya. Singa api ingin menggunakan seni bela dirinya untuk melawan, namun tubuhnya masih kaku. Ia tidak bisa mengelak dan dipukul di kepala. Kemudian, singa putih menginjak wajahnya dan menekannya ke tanah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah menurut Anda semua orang seperti Anda dan bahkan tidak memiliki bakat? Matanya dingin dan penuh ejekan. Raungannya adalah kemampuan bawaannya, dan memiliki efek magis yang melumpuhkan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, singa api memiliki tubuh yang penuh dengan keterampilan bela diri yang kuat, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya sama sekali. Enyah. Setelah dia selesai berbicara, dia menendang singa api itu dan jatuh ke dalam keranjang. Saat dia akan jatuh, Graji menghela nafas dan meletakkan cangkir anggurnya. Ia merentangkan kaki anjingnya, menangkapnya dengan mudah, dan meletakkannya kembali di tanah. Singa api menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan malu, "Tuan anjing. Aku tidak berguna." Graji keluar dari keranjang dan mengulurkan kaki anjingnya untuk membelai kepalanya. Ia berkata dengan santai, bagaimana mungkin iblis tidak mengalami kemunduran dalam hidupnya. Singa api akhirnya tenang. Ia menoleh dan memandang kedua singa betina cantik itu dengan enggan. Tapi aku masih menginginkan seorang wanita. Graji menghela nafas, aku tidak punya pilihan. Saya harus keluar dari gunung. Dengan dunia dalam bahaya, bagaimana mungkin saya, Dugu Kyubai, terus hidup dalam pengasingan. Ia mencabut cakarnya dan perlahan berjalan menuju singa jantan berbulu putih. Matanya tenang. Siapa kamu? Pupil singa berbulu putih menyusut. Adegan dendam dengan mudahnya menangkap singa api dengan salah satu cakar anjingnya tadi telah menyebabkan dia tidak bisa mengabaikannya. Graji tenang sambil berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah seekor anjing yang kesepian sepanjang hidupnya. Saya telah mencari kekalahan tetapi gagal. Anda bisa memanggil saya, Dugu Kyubai. Namamu tidak ada di alam iblis. Mata singa jantan berbulu putih itu menjadi gelap. Sama seperti dunia manusia yang memiliki dunia seni bela diri. Dunia binatang iblis juga terbagi menjadi dunia kuat dan lemah. Graji berkata dengan tenang, namaku tidak pernah ada di dunia iblis. Itu tidak akan pernah ada di masa depan. Karena, saya, Dugu Kyubai, bukan milik dunia iblis. Aku hanya milik kesepian yang tak seorang pun tahu. Kata-kata tenang Graji bergema di arena yang sunyi. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa dendam adalah binatang iblis besar yang tersembunyi. Hanya Xia Qingchen yang merasakan pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Harus ada batasan untuk bertindak. Dugu Kyubai. Bahkan dia, seorang raja dewa, tidak berani menyebut dirinya Dugu Kyubai. Graji membual tanpa malu-malu. Baiklah, singa jantan berbulu putih mencibir, maka aku akan memenggal kepala Dugu Kyubai dan membuatmu benar-benar tidak dikenal. Keempat kakinya berkedip dan segera keluar. Pada saat yang sama, ia meraung keras. Dia melepaskan bakatnya untuk mematikan rasa dendam. Namun, gerakan Graji sangat cepat. Singa jantan berbulu putih hanya melihat kekaburan sebelum rasa dendamnya menghilang. Kemana dia pergi? Singa jantan berbulu putih itu menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada jejak arena kosong itu. Baru setelah terdengar sedikit suara tekanan udara dari atas, singa berbulu putih menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mendongak, dengan enggan jatuh dari ketinggian 5 zang. Awan jatuh. Sialan, teknik gerakan Graji telah dikembangkan secara ekstrim. Selain tubuhnya yang kecil, ia memantul ke udara dan menghindari serangan raungan pihak lain. Dan dari atas ke bawah, itu adalah kotoran awan yang jatuh, yang paling standar. Sebuah bola besar dengan kekuatan batin terkompresi diludahkan dari mulutnya. Dari atas ke bawah, ia menyerang kepala singa berbulu putih. Ledakan, dengan dentuman keras, kepala singa putih itu meledak di tempat. Benda itu tergeletak di tanah dalam keadaan berkedut dan berbusa. Hanya satu gerakan. Dengan satu gerakan, singa jantan berbulu putih itu terjatuh ke tanah. Graji mendarat di tubuhnya, menginjaknya, dan menghela nafas. Meski dunia ini besar, tidak ada yang bisa menandinginya. Mendesah. Kemudian, ia melihat kedua singa betina yang tersisa dan berkata dengan tenang, apakah kalian semua juga ingin menjadi musuhku? Yang mengejutkan,
Dua singa betina berwarna merah menyala berjalan mendekat dan berlutut di depannya dengan hormat. Mereka mengatakan bahwa mereka mengaku kalah. Dari ketiga singa jantan berbulu putih menjadi kekuatan utama, sedangkan kedua singa betina menjadi pendukung. Kekuatan utama mereka telah dikalahkan dalam satu pukulan, dan mereka tidak memiliki peluang untuk menang, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Singa api berlari mendekat, penuh kekaguman dan rasa hormat. Kekuatan Dewa Tuan Anjing tak tertandingi, Xiao Huo mengagumimu. Dia melihat ke arah singa jantan berbulu putih yang baru saja mengganggunya, tergeletak di tanah, tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan gagah berani, aku akan menjadi seperti Tuan Anjing, tak terkalahkan di dunia. Aku, api kecil, juga akan menjadi seperti Tuan Anjing, iblis besar yang tak terkalahkan. Ia memang terinspirasi dari rasa dendam dan siap bertarung. Graji menghela nafas panjang. Ia mengulurkan cakarnya dan mengelus kepala singa api. Kamu masih terlalu muda. Ekspresinya sedih dan dipenuhi kesepian. Anjing tua, kenapa? Singa api bertanya dengan bingung. Graji diam-diam memetik bunga liar dari kepala singa betina dan memegangnya di cakarnya. Menatap kelopak bunga yang berkibar tertiup angin, dengan enggan berkata dengan linglung, saat itu, aku sama sepertimu. Impian saya adalah menjadi tak terkalahkan. Sampai suatu hari, ketika saya tidak dapat lagi menemukan musuh, saya akhirnya mengerti. Graji berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Mata dan sosoknya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Ternyata menjadi tak terkalahkan itu sangat sepi, Graji menghela nafas kecewa. Hembusan angin bertiup, dan bunga di tangannya terbang ke udara. Dia melayang ke kejauhan sendirian. Seekor bunga dan seekor anjing. Itu seperti sebuah puisi, seperti sebuah lukisan. Mata kedua singa betina dipenuhi dengan cahaya aneh, dan singa api itu semakin lesu. Jadi, tak terkalahkan juga merupakan semacam rasa sakit. Graji mengalihkan pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja, aku akan terus hidup dalam pengasingan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi saya. Dia kembali ke keranjang dan terus minum sambil berbaring miring. Tiga singa mengelilinginya seperti pembawa pesan. Bab 125, Gelombang Lain. Setelah beberapa lama, Pangeran Yunsu berkata dengan ragu, sudah berakhir. Putri Tianyin juga merasakan surrealisme. Kami menang. Tiga singa yang tak tertandingi telah dikalahkan oleh seekor anjing yang biasa-biasa saja. Bahkan raja pun tercengang. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu cepat, dan terlalu mendadak. Mereka tidak dapat menerimanya untuk waktu yang lama. Tentu saja, Pangeran Kerajaan Utara lah yang tidak bisa menerimanya. Kamu curang, kamu pasti curang. Pangeran Kerajaan Utara tidak koheren. Faktanya, dia tahu bahwa Kadipaten Bunga Surgawi tidak berusaha menipunya. Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jika Xia Qingchen sudah begitu kuat, bagaimana mungkin anjingnya bisa menjadi hewan peliharaan iblis biasa? Namun, teriakannya yang pura-pura menyebabkan keluarga kekaisaran kembali sadar. Pangeran Yunsu menahan kegembiraannya dan berkata, apakah itu penipuan atau tidak, semua orang dapat melihatnya sendiri. Putri Tianyin juga merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Pangeran Kerajaan Utara, tolong penuhi perjanjian itu. Mulai sekarang, wilayah dalam 500 li kota Liansing adalah wilayah Kadipaten Bunga Surgawi kita. Tantangannya belum berakhir, kata Pangeran Kerajaan Utara, masih terlalu dini untuk memenuhi perjanjian. Apa? Pangeran Yunsu mengerutkan kening, apakah kamu akan menyangkalnya? Petik 1. Tantangannya jelas telah berakhir. Dalam 4 pertempuran, binatang iblis dari Kerajaan Utara terluka dan tidak bisa bergerak. Hasil dari tantangan ini sudah jelas. Tidak, maksudku duel sudah selesai, tapi rajamu dan perwakilan Kerajaan Utara telah menyetujui tantangan lain. Kata Pangeran Kerajaan Utara. Tantangan lain. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin memandang raja dengan tidak percaya. Yang terakhir duduk di sana tanpa bergerak, matanya melihat sekeliling. Ayah kekaisaran, apakah memang ada tantangan lain? Putri Tianyin bertanya. Raja tidak dapat menghindarinya dan berkata, saya juga tidak menyangka bahwa kami akan menang. Ternyata sang raja tidak memiliki harapan untuk memenangkan tantangan arena. Itu sebabnya dia mengatur 2 tantangan dengan Pangeran Kerajaan Utara beberapa hari yang lalu. Salah satunya adalah tantangan arena. Salah satunya adalah Flying Cloud yang merebut bola. Dalam 2 tantangan tersebut,
satu pihak harus memenangkan semuanya agar dianggap menang. Memenangkan hanya satu tantangan akan dianggap seri. Kadipaten Divine Bloom tidak memberi mereka seorang putri, dan negara utara tidak perlu memberi mereka binatang iblis. Raja seharusnya menahan perwakilan wilayah utara, tapi sekarang dia dalam masalah. Jika mereka tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, wilayah kota Liansing pasti sudah ada di kantong mereka. Tapi sekarang, ada lebih banyak variabel. Apa? Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin sama-sama geram. Bagaimana ayah bisa bertindak atas inisiatifnya sendiri? Sampai-sampai wilayah di mulutnya akan berubah. Yang mulia, teriak pangeran dari negara utara, mari kita mulai tantangan kedua sekarang. Dia tidak lagi memiliki harapan pada Putri Tianyin. Ia hanya berharap bisa meraih hasil imbang dan merebut kembali wilayah yang telah hilang. Awalnya, dia sangat tidak puas dengan tantangan kedua. Tapi sekarang, dia sangat bersyukur. Itu semua berkat tindakan sombong sang raja sehingga ia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan situasi. Sang raja tampak malu dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Tianyin, pergilah dan lempar bolanya. Seorang pelayan menyerahkan bola berwarna. Aturan tantangannya adalah Putri Tianyin akan melempar bola dari tempat yang tinggi, dan para peserta akan merebutnya. Kemenangan akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Singkatnya, ini mirip dengan melempar bola bersulam untuk menikah. Putri Tianyin mengambil bola berwarna itu dengan sangat enggan dan pergi ke bagian atas arena. Tidak ada batasan jumlah peserta. Namun, ada batasan basis budidaya. Dia tidak bisa melampaui tahap konstelasi utama. Paling-paling, hanya ahli tahap konstelasi menengah tingkat 9 yang dapat berpartisipasi dalam kontes. 100 penjaga istana dengan pakaian kasual mendapat perintah. Mereka semua dipilih oleh raja dalam semalam. Mereka memiliki teknik tubuh yang luar biasa dan budidaya mereka memenuhi persyaratan. Raja memandang mereka dengan tatapan membara dan berkata, kami pasti akan memenangkan pertempuran ini. Hanya ada 13 orang dari kerajaan utara, dan mereka tidak pandai menggerakkan tubuh. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan bola bersulam? Saat itulah ekspresi Putri Tianyin sedikit mereda. Tampaknya mereka tidak akan kalah. Pangeran Yunsu adalah satu-satunya orang yang memandang pangeran kerajaan utara. Selama yang terakhir tidak bodoh, dia pasti tidak akan menyetujui tantangan kedua, dan dia pasti akan kalah. Apakah dia takut pada yang mulia ayahnya? Tentu saja tidak. Orang utara tidak pernah memandang ayahnya. Alasan sebenarnya adalah orang utara yakin akan menang. Karena semua orangmu ada di sini, maka aku harus membiarkan orang-orangku naik ke panggung. Pangeran Kerajaan Utara mengeluarkan peluit dan meniupnya. Tiba-tiba, sebuah titik hitam seukuran biji wijen muncul di awan putih di langit. Titik hitam itu semakin membesar, memperlihatkan garis luar yang jelas. Itu sebenarnya adalah binatang iblis elang besar dengan sayapnya terbentang. Binatang iblis terbang. Raja terkejut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa binatang iblis terbang adalah jenis binatang iblis yang memiliki kecepatan terbaik. Binatang iblis dari alam yang sama 2 kali lebih cepat dari manusia. Binatang iblis Goshaok di depannya hanya berada di tingkat kelima dari tahap konstelasi tengah. Namun, kecepatan terbangnya mungkin sudah mencapai tahap konstelasi utama. Kaisar telah dengan hati-hati memilih 100 orang, tetapi mustahil bagi mereka untuk menang melawan si Goshaok. Jantung Pangeran Yunsu berdebar kencang saat melihat hal ini. Benar saja, ada jebakan. Dia memandang Kaisar, hatinya penuh kekecewaan. Ayahnya belum tua, tapi hatinya sudah kacau. Sungguh aneh bahwa orang utara berani menerima tantangan sedemikian rupa sehingga mereka pasti kalah. Ayahnya tidak menyadarinya sama sekali. Putri Tianyin juga sangat marah. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun Kadipaten Divine Bloom telah dihancurkan oleh keputusan ayahnya. Putri Tianyin, ayo mulai. Pangeran dari negara utara melompat ke atas elang dan tertawa. Putri Tianyin mengertakkan gigi peraknya. Dia berdiri di atap dan menatap kerumunan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak peduli seberapa cepat mereka, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Goshaok yang melayang di udara. Bola itu mungkin akan direbut oleh Pangeran Kerajaan Utara saat berada di udara. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menghela nafas dan membuang bola berwarna itu karena dosa yang telah dilakukan ayahnya. Haha, ayo pergi. Pangeran Kerajaan Utara tertawa dan terbang menaiki Goshaok. Dengan kecepatan Goshaok, ia pasti mampu menangkap bola berwarna tersebut sebelum mendarat.
Hal ini tidak akan memberikan kesempatan sama sekali kepada orang-orang di lapangan. 10 zang, 5 zang, 3 zang. Goshock hanya perlu merentangkan cakarnya untuk meraih bola berwarna tersebut. Situasi keseluruhan telah ditetapkan. Putri Tianyin perlahan menutup matanya. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Sensiuku, sudah waktunya dia jatuh. Putri Tianyin bergumam dan menghela nafas. Namun, saat dia hendak menutup matanya, dia sepertinya menangkap sesuatu di sudut matanya dan membukanya lagi. Sesosok terpantul di matanya yang indah. Pihak lain mengambil langkah sejauh 80 kaki, dan seolah-olah dia sedang terbang di tanah datar, dia tegak lurus dengan dinding. Dalam waktu singkat, ia sampai pada posisi sejajar dengan bola berwarna. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan terbang sejajar dengan tanah. Ia selangkah lebih maju dari si Goshock dan berhasil merebut bola berwarna tersebut. Namun, dia berada di udara, dan di bawahnya ada ketinggian 200 kaki. Jika dia jatuh, dia pasti akan mati. Namun, wajah orang itu tenang, dan dia menjentikkan benang sutra di lengan bajunya. Salah satu ujung benang sutra melilit singa di atap. Dengan kekuatan benangnya, dia seperti berayun di udara, menggambar busur besar dan kemudian dengan ringan mendarat di atap. Di sisi lain, Sang Goshock merindukan pangeran dari negara utara. Ia harus berbalik dan kembali ke langit. Pangeran Kerajaan Utara memandang sosok di atap dengan kaget. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Mereka yang memiliki suara rekomendasi harus memilih. Bab 126, Umat Tuan Anjing. Xia Qingchen, seru Pangeran Kerajaan Utara. Orang yang menyerang tentu saja adalah Xia Qingchen. Dia adalah satu-satunya yang memiliki teknik gerakan pada tahap konstelasi utama. Dia perlahan menarik benang sutranya dan mengembalikan bola berwarna itu ke Putri Tianyin dengan ekspresi tenang. Putri Tianyin pulih dari keterkejutannya dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah Xia Qingchen. Itu kamu. Putri Tianyin berteriak ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen masih memiliki teknik gerakan yang menakutkan setelah jatuh kembali ke lipatan pertama tahap konstelasi tengah. Xia Qingchen tersenyum. Anda tidak bisa melempar bola bersulam secara sembarangan. Wajah Putri Tianyin memerah. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Xia Qingchen berbalik dan sekali lagi menggunakan kecepatan mengerikannya yaitu 80 kaki per langkah untuk melompat ke atap dan melompati dinding, kembali ke kursi VIP. Kemudian, dia duduk kembali di kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dari saat dia menyerang hingga dia kembali, hanya 5 napas yang berlalu. Faktanya, beberapa orang bahkan tidak menyadari bahwa Xia Qingchen telah bergerak sama sekali. Mereka mengira dia yang duduk di kursi selama ini. Apalagi ekspresinya setenang air, seperti permukaan danau yang tenang, tanpa ada riak. Hanya sedikit ahli yang menyaksikan keseluruhan prosesnya. Pangeran Yunsu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Xia, kamu. Dia tahu bahwa kultivasi Xia Qingchen belum jatuh, tetapi dia tidak tahu bahwa Xia Qingchen sebenarnya menyembunyikan teknik gerakan yang begitu menakutkan. Sedemikian rupa sehingga dalam keputusasaannya, dia membalikkan keadaan dan merebut bola bersulam itu. Sang Raja juga sama terkejutnya. Dia tidak pernah menaruh kekuatan Xia Qingchen di matanya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, teknik gerakan menakjubkan tadi bahkan membuat Sang Raja, yang berada di tahap konstelasi utama, mendesah karena inferioritasnya. Raja tiba-tiba berdiri, dan sedikit rasa hormat akhirnya muncul di wajahnya. Xia Qingchen, saya sangat. Xia Qingchen menutup matanya dan memotongnya tanpa ekspresi. Apakah ada tantangan ketiga? Petik 1. Sang Raja tampak malu. Dia tahu bahwa tindakan lancangnya hampir merugikan nasib Kadipaten Bunga Surgawi. Aku tahu aku salah. Raja menundukkan kepalanya karena malu. Tanpa hewan peliharaan Xia Qingchen yang tak terkalahkan, tanpa tindakan pribadi Xia Qingchen, tantangan hari ini hanya akan ada satu hasil. Putri Tianyin menikah dengan Raja Kerajaan Utara. Dia menikah dengan seorang lelaki tua yang bahkan lebih tua darinya. Kadipaten Divine Bloom juga akan dipermalukan. Mari kita minta perwakilan Kerajaan Utara untuk memenuhi perjanjian itu secepat mungkin, kata Xia Qingchen dengan tenang, penundaan yang lama mungkin membawa lebih banyak masalah. Raja menyetujuinya dan segera memanggil perwakilan Kerajaan Utara. Pangeran Kerajaan Utara menandatangani kontrak untuk menyerahkan wilayahnya. Ia tahu bahwa karirnya dalam memperebutkan tahta telah berakhir. Seorang pangeran yang kehilangan wilayahnya tidak akan pernah bisa menjadi raja di masa depan. Dia menatap Xia Qingchen dengan kebencian.
Semuanya karena orang ini. Keluarga kerajaan terkejut, tapi perwakilan kerajaan utara pergi dengan sedih. Tuan, wanita saya masih ditahan. Sebelum berangkat, singa jantan berbulu putih itu menolak meninggalkan arena sambil menatap pemandangan di seberangnya. Graji sedang berbaring dengan nyaman di dalam keranjang, sementara kedua singa betina menyajikannya dengan penuh perhatian. Pangeran dari negara utara memasang ekspresi pucat saat dia melihat ke arah Xia Qingchen. Tolong minta hewan peliharaanmu untuk mengembalikan singa betina, dendam. Xia Qingchen berbicara dengan kesal, dendam, lepaskan dia. Graji bangkit dan memeluk seekor singa betina dengan kedua cakarnya. Ia memandang singa jantan berbulu putih dan berkata, jika mereka bersedia pergi bersamamu, saya tidak akan meminta mereka untuk tinggal. Singa jantan berbulu putih menghela nafas lega dan hendak memanggil singa betinanya kembali. Tanpa diduga, kedua singa betina itu menutupi wajah mereka dan berteriak, Tuan Anjing, saya tidak ingin pergi. Aku ingin tetap di sisimu. Tuan Anjing, jangan usir aku. Graji tak berdaya merentangkan tangannya. Lihat, merekalah yang memohon untuk tetap tinggal. Mata singa berbulu putih itu membelalak. Xiao Cui, Xiao Hua, jangan main-main. Kembalilah bersamaku. Xiao Cui menoleh dan menggelengkannya, Kakak Bai, kamu harus pergi. Hatiku sudah menjadi milik Tuan Anjing. Saya minta maaf. Floweri tidak menunjukkan belas kasihan padanya, dibandingkan dengan Saudara Bai, Tuan Anjing lebih kuat. Maafkan aku, Saudara Bai. Mulai sekarang, akulah manusianya Tuan Anjing. Pemujaan terhadap kekuasaan oleh binatang iblis jauh lebih eksplisit dibandingkan dengan manusia. Mereka tidak akan menyembunyikannya sama sekali. Singa jantan berbulu putih lebih rendah daripada manusia, jadi pasangannya secara alami akan memilih untuk mengikuti orang yang lebih kuat. Kalian, singa jantan berbulu putih itu begitu marah hingga perutnya membuncit dan mengecil. Ketika Ah Yong melihat ini, dia langsung melompat dan membuat singa putih pingsan dengan pukulannya. Itu tandanya singa jantan berbulu putih itu begitu gelisah hingga kekuatan batinnya kacau balau dan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menjatuhkannya dan membawanya pergi. Pangeran Kerajaan Utara merasa dadanya akan meledak. Dia menggeram, ayo pergi. Sekelompok orang meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan linglung. Duduk di belakang serigala hijau, Pangeran Kerajaan Utara memandang ibu kota kekaisaran dan menghela nafas kecewa, dengan mendapatkan Xia Qingchen, Anda bisa mendapatkan dunia. Mereka tidak kalah dari keluarga kekaisaran rahmat surgawi yang tidak kompeten, tetapi dari Xia Qingchen. Di keluarga kekaisaran, mereka mengadakan pesta perayaan besar. Graji yang merupakan salah satu kontributor utama tentu saja menjadi poin utama. Ia melahap seekor sapi utuh yang dipanggang dan sesekali mengeluarkan satu atau dua tulang untuk dimakan oleh Xiao Huo. Raja sangat tertarik dengan hal itu dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana saya harus memanggil Anda? Dugu Kibai. Graji bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, terasa sedikit dingin. Ia mengangkat kepalanya dan melihat Xia Qingchen melihatnya. Ia langsung bergidik. Uhuk-uhuk, aku malah dibilang pemarah. Beraninya Xia Qingchen mengaku sebagai Dugu Kibai di hadapannya. Graji, apa yang ingin kamu lakukan? Raja sangat penasaran dari mana asal teknik bela diri binatang iblis yang dendam itu. Teknik bela diri semacam ini belum pernah muncul di Kadipaten Divine Bloom sebelumnya. Bagi saya, pengejaran saya cukup sederhana. Saya hanya ingin menanam bunga, menanam rumput, dan membaca buku. Graji bertindak seperti seekor anjing yang memiliki substansi. Mata sang raja berkedip, oh, kamu bisa membaca. Buku apa itu? Dia ingin mengetahui asal-muasal keterampilan bela diri binatang iblis itu dari mulut dendam. Graji menghitung cakarnya dengan wajah serius. Saya telah mencoba-coba berbagai topik. Misalnya, segala macam buku pencerahan untuk kalian manusia, seperti yang pernah saya lihat semuanya. Terjadi keheningan total. Apa itu tadi? Buku pencerahan. Ekspresi raja sedikit kaku. Pangeran Yunsu yang duduk di meja yang sama berusaha menahan tawanya. Wajah Putri Tianyin langsung memerah, dan dia melirik ke arah Xia Qingchen dengan pandangan mencela. Bagaimana dia bisa menunjukkan hal-hal ini kepada anjingnya? Jari-jari Xia Qingchen yang memegang sumpit tanpa sadar menegang. Anjing sialan ini. Ia hanyalah seekor anjing yang bodoh dan tidak kompeten, bagaimana ia bisa serius membaca buku? Dia pasti hanya membaca judul bukunya dan tidak tahu apa isi dan makna bukunya, namun dia memuji dirinya sendiri. Hei, ada apa dengan ekspresimu?
Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Graji tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi semua orang sangat aneh. Wajahnya terlihat bingung saat ia menyentuh kepala anjing itu dan bertanya pada Xia Qingchen, Tuan Chen, buku-buku ini ditemukan di bawah tempat tidur ayahnya. Kalau dia begitu menghargainya, berarti buku-buku itu adalah karya terkenal yang memiliki pemikiran dan makna yang dalam, bukan? Aku tidak salah dalam hal ini kan? Tuan Chen, mengapa wajahmu begitu gelap? Apakah kamu ingin mandi? Tuan Chen, mengapa Anda mematahkan sumpitnya? Ah, Tuan Chen, kenapa kamu menendangku? Ah, aduh. Bab 127, takdir berakhir di sini. Setelah mengirim terbang dengan enggan dengan tendangan, Xia Qingchen duduk kembali dengan wajah tanpa ekspresi. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, kata-kata seekor anjing tidak ada salahnya, semuanya jangan khawatir. Batuk, batuk, rasa malu sang raja menghilang. Dia merasa benci dan menyesal. Sebenarnya dendam itu tidak salah. Buku-buku terkenal itu memang buku bagus yang punya ide dan implikasi. Sang raja perlahan-lahan menjadi serius, ini pertama kalinya Sensiu memperluas wilayahnya. Saya ingin memberikan amnesti kepada dunia dan merayakannya bersama seluruh negeri. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun Kadipaten Bunga Surgawi memperluas wilayahnya. Tentu saja, itu layak untuk dirayakan. Pangeran Yunsu mengangkat alisnya. Ayah, orang utara tidak pernah menepati janjinya. Sebelum kita menguasai kota Liansing, lebih baik kita tidak mengungkapkan informasi ini. Putri Tianyin pun menyetujuinya. Semuanya harus dilakukan terlebih dahulu, agar masyarakat tidak kecewa. Ya, aku bingung. Dia sangat senang sampai dia kehilangan ketenangannya. Sang raja menghela nafas. Saya sudah tua, saya tidak lagi cocok untuk mengelola negara. Jadi, saya memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Yunsu atau Tianyin. Setelah kejadian tersebut, ia sangat merasakan bahwa semangatnya tidak lagi setajam saat ia masih muda. Dalam banyak aspek, dia tidak sebaik Yunsu dan Tianyin. Kali ini, karena keputusannya sendiri, dia hampir kehilangan kekayaan 100 tahun dari Kadipaten Bunga Surgawi. Oleh karena itu, ia sempat berniat turun tahta. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin gemetar pada saat bersamaan. Pengunduran diri raja terlalu mendadak. Raja memandang Yunsu dan kemudian ke Tianyin. Kedua putraku, apa dasar keluarga kekaisaran kita? Apakah itu pasukan yang terdiri dari ribuan orang? Apakah itu kekayaan? Apakah itu kekuatan? Tidak satupun dari mereka. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin menjawab serempak, ini seni bela diri. Alasan mengapa keluarga kerajaan mereka mampu mengendalikan Kadipaten Bunga Surgawi selama bertahun-tahun adalah karena dao bela diri mereka. Keluarga kerajaan akan mengirimkan talenta ke Istana Surgawi bela diri setiap 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, talenta-talenta itu akan menjadi pendukung kuat keluarga kerajaan Kadipaten di Vineblum. Sebagai gantinya, keluarga kerajaan akan menjaga keluarga dan klan para jenius tersebut. Justru karena itulah keluarga kerajaan dapat berdiri selama 100 tahun tanpa terjatuh. Tidak buruk. Seni bela diri. Raja berkata dengan cara yang bermartabat, semua hal yang dangkal dibangun di atas dao bela diri. Jadi, aku akan memberi kalian berdua kesempatan yang adil untuk bersaing. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin menjadi serius. Dalam 5 hari, naga sejati akan ditemukan. Istana Surgawi Seni Bela Diri akan datang untuk merekrut murid-murid yang luar biasa. Kalian berdua, kata sang raja, rekrutlah orang-orang yang memiliki harapan untuk memasuki Istana Bela Diri Surgawi. Pada akhirnya, orang yang merekrut paling banyak orang yang memasuki Istana Surgawi Bela Diri selama pengejaran naga sejati akan menjadi penguasa berikutnya. Mendengar ini, Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin sama-sama terharu. Itulah saatnya bersaing dengan koneksi. Dalam aspek ini, Putri Tianyin jelas lebih unggul. Ibunya adalah permaisuri dan memiliki kelebihan bawaan. Sepanjang jamuan makan, keduanya makan dengan linglung. Ketika perjamuan berakhir, raja pergi lebih dulu. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin keduanya menoleh untuk melihat Xia Qingchen. Namun, mata Pangeran Yunsu bahkan lebih bersemangat. Xia Qingchen tahu apa yang ingin mereka katakan. Dia menghela nafas dan berkata, dari kalian berdua, salah satu dari kalian telah menyelamatkan hidupku, dan yang lainnya telah menyelamatkan nyawa ayahku. Tolong jangan mempersulitku. Kedua pangeran dan putri itu adalah orang-orang pintar. Kata-kata yang ada di ujung lidahnya ditarik kembali secara diam-diam. Saya ingin meminta Tuan Muda Xia untuk menemani saya ke kuil.
Pangeran Yunsu mengubah perkataannya. Di Istana Dewa, 3 orang teratas dalam daftar talenta dewa sedang berkultivasi di Menara Api. Jika dia bisa merekrut mereka, bisa dikatakan hasilnya sudah diputuskan. Ini karena tidak lebih dari 10 orang yang akan dipilih oleh Istana Bela Diri Surgawi dalam setiap sesi pelacakan naga sejati. Mengontrol ketiganya setara dengan berdiri dalam posisi tak terkalahkan. Saya juga ingin mengundang Tuan Muda Xia untuk menemani saya. Putri Tianyin menatap Pangeran Yunsu. Tatapan keduanya bertemu, dan percikan api berterbangan secara alami. Mengapa saya harus pergi? Xia Qingchen bertanya dengan bingung. Pangeran Yunsu berkata, 3 orang teratas dalam daftar talenta dewa semuanya sombong dan sombong. Mereka tidak mau berurusan dengan mereka yang lemah dalam seni bela diri. Sejujurnya, saya berteman dengan mereka secara pribadi, tetapi mereka tidak menerima saya. Dia bahkan tidak bisa menampung mereka, jadi merekrut mereka bahkan lebih mustahil lagi. Status mereka sebagai pangeran tidak memiliki bobot yang cukup di depan 3 besar rahmat surgawi. Adapun Xia Qingchen, dia memiliki hewan peliharaan iblis yang kuat dan mungkin hampir tidak mampu berdiri sejajar dengan mereka. Itulah yang aku pikirkan juga, kata Putri Tianyin. Ternyata dia juga telah diperlakukan dengan hina oleh 3 roh anggun teratas. Xia Qingchen merenung lama dan menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak, keduanya tampak kecewa. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa menemaninya? Permintaan ini sebenarnya tidak sulit bukan? Bukannya saya tidak mau membantu, tapi saya khawatir akan menjadi beban. Xia Qingchen berbicara terus terang. Mengapa? Mereka berdua terkejut. Xia Qingchen berbicara, Tuan Muda Aula Kuil di ibu kota kekaisaran pernah datang ke kota Cloud yang sepi. Secara kebetulan, dia memiliki dendam terhadap saya. Jika Anda bertemu dengannya di Aula Surgawi, konflik tidak bisa dihindari. Tidak ada manfaatnya bagimu merekrut 3 pahlawan Menara Api. Xia Qingchen masih memiliki kesan terhadap Tuan Muda Aula bernama Mo itu. Yuan, dengan kesempitan pikiran orang ini, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, lebih baik dia tidak pergi. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali. Pangeran Yunsu merasa lega. Tuan Muda Aula Mo Yuan saat ini sedang memulihkan diri di kota batu giok paling terkenal. Ada sumber air panas emerald yang terkenal di Emerald City. Merendam tubuh di dalamnya akan bermanfaat untuk cedera. Dengan cederanya Mo Yuan, dia seharusnya tidak bisa kembali berpartisipasi dalam pencarian naga sejati. Kata Pangeran Yunsu. Apakah seperti ini? Xia Qingchen telah menghancurkan pelindung tulang Mo Yuan hari itu. Berbeda dengan luka luar yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat dengan salep. Kalau tidak ada ahli yang mengobati patah tulang itu, butuh waktu setengah tahun. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan pergi bersama kalian berdua. Namun apakah mereka bersedia bertemu dengan saya, dan apakah mereka memilih Anda setelah bertemu dengan saya, akan bergantung pada cara Anda membujuk mereka. Pangeran Yunsu dan Putri Tianyin keduanya mengangguk lega. Setelah mereka keluar dari Menara Api, saya secara pribadi akan mengunjungi Anda dan meminta bantuan Anda, Tuan Muda Xia. Putri Tianyin tersenyum gembira. Xia Qingchen mengangguk. Dia juga membutuhkan waktu untuk berusaha menembus tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka berdua, Xia Qingchen kembali sendirian. Graji tetap tinggal di keluarga kerajaan dan terus membimbing singa api, membina hubungan antara singa api dan kedua singa betina. Kembali ke mansion, bibinya dan Zhao Churan sedang mengemasi barang-barang mereka. Qingchen, bibi sudah memikirkannya dengan matang. Churan dan aku berencana untuk kembali ke Cloud City yang sepi. Wajah bibinya tampak lega, seolah-olah dia telah mengetahui banyak hal. Ibu dan putrinya sudah tahu bahwa Xia Qingchen akan pergi setelah berpartisipasi dalam pencarian naga sejati. Meskipun halaman hijau Willow bagus, itu bukanlah rumah mereka. Itu bagus juga. Ayah ada di sini, di kota Cloud yang sendirian. Dia akan menjagamu dengan baik. Dengan status Xia Manor di bagian selatan saat ini di kota Cloud yang sepi, siapa yang berani menindas seorang ibu dan anak tunggal? Selain itu, demi kepentingannya, Aula Surgawi dan Paviliun Bela Diri akan menjaganya dalam segala aspek. Daripada membiarkan mereka tinggal di ibu kota kekaisaran di mana mereka tidak memiliki fondasi, lebih baik kembali ke kampung halaman mereka, kota Cloud yang sepi. Bibinya mengangguk, tapi dia merasa kasihan pada putrinya. Xia Qingchen saat ini bukan lagi seseorang yang bisa dipegang teguh oleh putrinya. Namun, Zhao Churan sudah melupakannya.
Cinta adalah hal yang paling sulit untuk dipaksakan. Dia pernah melewatkan kesempatan, dan sangat sulit baginya untuk memenangkan hati sepupu King Chen lagi. Sepupu King Chen, pencarian naga sejati akan segera dimulai. Saya telah memesankan tiket masuk ke istana spiritual yang anggun untuk Anda. Saya berharap sepupu King Chen memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dia mengeluarkan sertifikat terlipat. Ternyata dengan mendekatnya naga sejati, banyak peserta yang ingin menguji kekuatannya di hari turnamen. Oleh karena itu, istana spiritual yang anggun sudah dipenuhi orang. Tidak ada cara untuk memasuki hari itu. Mereka hanya dapat memesannya beberapa hari sebelumnya. Hati Xia King Chen sedikit tergerak. Dia hendak pergi, namun dia masih memikirkan Xia King Chen. Menatap wanita muda di hadapannya yang telah dibersihkan dari semua jejak kecantikannya dan tanpa riasan, Xia King Chen bertanya pada dirinya sendiri. Jika mereka tidak mengalami pertemuan pertama yang tidak menyenangkan, apakah hubungan mereka akan tetap berakhir sekarang? Dengan sedikit emosi yang rumit di hatinya, Xia King Chen mengirim ibu dan putrinya untuk naik perahu di dermaga. Kapal itu perlahan berlayar, menuju ke arah awan yang jauh. Zhao Churan berdiri di haluan kapal, diam-diam memperhatikan Xia King Chen. Di bawah langit biru, sosok peri berpakaian hijau menghilang sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Zhao Churan mengeluarkan sapu tangan dari lengan bajunya dan melemparkannya ke pantai. Tangkap! Bab 128, Gua Abadi. Xia King Chen mengambilnya, Saat dibuka, ada bungkusan yang dibungkus sapu tangan. Itu adalah hutan hantu. Ketika Zhao Churan dalam bahaya dan Xia King Chen menyelamatkannya, dia memberikannya padanya. Namun, belakangan hilang. Dia tidak menyangka Zhao Churan akan mengambilnya sendiri. Lalu, dia sudah tahu bahwa dialah yang menyelamatkannya. Tidak heran dia memiliki perasaan yang tidak bisa dijelaskan padanya. Ketika Xia King Chen mengangkat kepalanya lagi, wajah cantiknya tersenyum, tetapi juga menangis. Sepupu King Chen, di masa depan, ketika kamu bertemu orang yang kamu sukai, jangan kehilangan tanda cinta yang dia berikan padamu lagi. Dengan begitu, dia akan, aku sangat sedih. Tidak diketahui apakah itu karena angin atau dia menangis. Kata-katanya terputus-putus, tenggelam dalam air mata yang hening. Sosok itu berangsur-angsur menjadi semakin kecil, perlahan-lahan menghilang di kejauhan hingga tidak terlihat lagi. Jantung Xia King Chen sedikit bergetar, dan dia mengepalkan kantong wewangian itu erat-erat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu di dalam hatinya. Saat dia dalam keadaan linglung, suara kejutan yang lembut terdengar. Xia King Chen menoleh dan melihat Shen Jinghong dan Zhou Suelin berjalan dengan kaget. Guru, apa yang kamu lakukan di sini? Shen Jinzons terkejut. Saya memberikannya kepada seseorang, bagaimana dengan kalian? Xia King Chen dengan sungguh-sungguh menyimpan kantong wewangian itu dan menghapus ekspresi aneh di wajahnya saat dia berbicara dengan tenang. Sungguh kebetulan, kata Shen Jinghong, kami juga mengirim Xing Liu kembali ke kota Cloud yang sepi. Mengapa dia kembali? Xia King Chen bertanya dengan heran. Dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam pencarian naga sejati, jadi mengapa dia kembali ketika pencarian itu akan dimulai? Zhou Suelin menghela nafas, kenapa lagi? Mereka merasa tidak ada harapan, jadi mereka berinisiatif untuk mundur. Jadi, dia berbeda dari Xia King Chen. Setelah beberapa dari mereka tiba di ibu kota kekaisaran, mereka terus-menerus berdebat dengan para jenius dari 16 kota lainnya. Shen Jinghong dan Zhou Suelin masih baik-baik saja. Mereka menang dan kalah selama proses sparring, dan mereka mampu terus meningkat. Namun, Xing Liu terus kalah dan perlahan-lahan kehilangan kepercayaan dirinya. Kemarin, ketika dia bertarung dengan favorit surga dari kota lain untuk mendapatkan tempat budidaya, dia diberi pelajaran oleh kekuatan luar biasa pihak lain dan tidak mampu melawan. Dia akhirnya kehilangan semangat juangnya dan buru-buru memesan kapal dagang untuk kembali ke Lone Cloud hari ini, menyerah untuk mencari naga sejati. Aku tidak merasakan ini di masa lalu ketika aku berada di kota Cloud yang sendirian. Sekarang saya telah datang ke ibu kota kekaisaran, saya tahu berapa banyak talenta yang ada di dunia. Para jenius di kota Cloud kita yang satu-satunya berada di urutan terbawah. Shen Jinghong menghela nafas dalam-dalam. Bahkan dia sedikit berkecil hati. Masih ada beberapa hari lagi. Ikut denganku. Saya bisa memberi Anda beberapa petunjuk ketika saya punya waktu. Xia King Chen berbicara. Bagaimanapun, dia memang siap berkultivasi selama beberapa hari. Tidak masalah memberi mereka beberapa petunjuk.
Itu hebat. Keduanya sangat gembira. Guru, kamu berencana pergi kemana? Zhou Suelin bertanya. Xia Qingchen menjawab, saya masih mencarinya. Saya membutuhkan tempat di mana esensi Qi sangat padat. Kalau begitu kenapa kamu tidak datang ke tempat kami? Zhou Suelin berkata dengan gembira. Tempat mereka berada adalah sebuah penginapan yang disebut Gua Surgawi. Penginapan ini dibangun menghadap gunung dan dipenuhi dengan esensi spiritual yang sangat padat. Berdasarkan tingkat ruangan, esensi Qi di dalam ruangan berbeda. Esensi Qi di ruangan kelas rendah 2 kali lipat dari dunia luar. Esensi Qi di ruang kelas menengah 3 kali lipat dari dunia luar. Esensi Qi di ruang kelas atas 4 kali lipat dari dunia luar, nomor 2 setelah menara dewa di kuil. Jadi ada tempat seperti itu di ibu kota kekaisaran. Apa? Xia Qingchen tercengang. Ayo pergi. Di pinggiran selatan ibu kota kekaisaran. Di kaki salah satu gunung, memang ada sebuah manor besar dengan aura yang megah. Di dalam manor, samar-samar orang bisa melihat seniman bela diri muda dari seluruh dunia. Guru, ayo pilih ruang kelas bawah, persaingan antara kelas menengah dan atas terlalu ketat. Saran Shen Jinghong, sangat sulit bagi kami untuk menjangkau mereka dengan sumber daya keuangan dan kekuatan kami. Dapat dimengerti jika dia membutuhkan sumber daya finansial, tetapi mengapa dia membutuhkan kekuatan? Jika kompetitor tidak mau menawar, mereka bisa memilih menggunakan kekuatannya. Siapapun yang lebih kuat dapat menikmati ruangan itu. Anda hanya dapat tinggal paling lama 4 hari setiap kali. Setelah 4 hari, Anda harus berjuang lagi. Zhou Suelin memperkenalkan, hari ini kebetulan adalah hari untuk berganti kamar. Ayo cepat pergi. Senior Kuai Yun seharusnya membantu kami dengan sertifikat untuk kamar kelas rendah. Karena pengiriman aliran bintang, mereka sudah membuang banyak waktu. Benar saja, saat mereka tiba, mereka melihat Kunyun di pojok. Kunyun senior, Zhou Suelin berlari sambil tersenyum. Kuai Yun membalas senyumannya dan mengeluarkan sertifikatnya. Tidak apa-apa, ini sertifikat untuk kamar kelas rendah. Junior Nia, apa yang kamu lakukan di sini? Xia Qingchen mengangguk dan tersenyum. Datang dan lihat. Tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengambil sertifikatnya. Dia pergi ke counter. Setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa semua ruangan kelas menengah sudah penuh. Ada banyak sekali kamar kelas rendah yang kosong, sementara hanya ada 2 kamar kelas atas. Dari segi harga, ada perbedaan besar antara kualitas tinggi dan rendah. Harga satu malam di kamar kelas rendah adalah 100.000 perak. Kamar superior akan berharga 300.000. Selama 4 hari berturut-turut, yang bermutu rendah berharga 400.000 yuan, dan yang bermutu tinggi berharga 1,2 juta. Tidak heran Shen Jinghong, Zhou Suelin, dan yang lainnya hanya memilih tingkat rendah. Mereka harus membayar 3 juta tael perak untuk tinggal di sini selama sebulan, meskipun itu kamar kelas rendah. Dengan sumber keuangan Shen Jinghong, dia memang sedikit terbebani. Bahkan jika kakeknya adalah master paviliun bela diri, mustahil baginya untuk menggunakan perak paviliun bela diri sesuka hatinya. Bagaimanapun, paviliun bela diri berada di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan, dan itu bukan milik Shen Jinghong. Saya ingin kamar kelas atas. Xia Qingchen berjalan ke konter dan bertanya. Orang yang bertanggung jawab menangani dokumen tersebut adalah seorang wanita dengan riasan indah dan penampilan yang cakap serta berpengalaman. Dia mengangkat matanya sedikit dan melirik ke arah Xia Qingchen, senyum tipis muncul di wajahnya. Oh, berapa hari? 4 hari. Matanya sedikit cerah, baiklah, aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Tunggu, sebuah suara yang agak familiar terdengar. Xia Qingchen menoleh dan melihat bahwa itu adalah Liu Wentian, yang sedang menggunakan tongkat. Dia menatap Xia Qingchen dengan ekspresi tidak ramah. Tantangan orang utara seharusnya menjadi momen baginya, Liu Wentian, untuk bersinar dan sangat diandalkan oleh Putri Tianyin. Namun, kenyataannya dia telah dikalahkan sepenuhnya, dan Xia Qingchen telah menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk bangkit. Sebagai perbandingan, Liu Wentian menjadi bahan tertawaan. Sedemikian rupa sehingga keluarga kekaisaran bahkan tidak mengundangnya ke pesta perayaan. Dia membenci Xia Qingchen, tapi dia lebih membenci dirinya sendiri karena tidak mampu memenuhi harapan. Oleh karena itu, dia datang ke Gua Abadi untuk berkultivasi keras dalam beberapa hari terakhir dan meningkatkan kekuatannya. Siapa sangka dia secara kebetulan bertemu Xia Qingchen di sini. Oh itu kamu. Xia Qingchen tidak memiliki kesan yang baik padanya dan menjawabnya dengan santai.
Dia kemudian menoleh ke wanita di counter. Lanjutkan. Perhatian wanita itu sepenuhnya tertuju pada Liu Wentian. Dia meletakkan pekerjaannya, keluar dari counter, dan secara pribadi pergi untuk menyambutnya. Aiya, angin apa yang meniup Tuan Muda Liu ke sini? Liu Wentian sering berkunjung ke Gua Abadi. Setiap tahun, mereka datang ke sini untuk bercocok tanam setidaknya selama 20 hari dan menghasilkan pendapatan tidak kurang dari 6 juta yuan untuk Gua Abadi. Tentu saja, penjaga toko muda itu sangat ramah kepada Liu Wentian. Liu Wentian melirik Xia Qingchen dan bertanya pada wanita itu, kamar di lantai berapa yang dia pilih? Kelas tinggi. Liu Wentian melihat sekeliling dan melihat ada 2 ruangan lagi. Aku akan mengambil semuanya. Saya akan tinggal di setiap kamar selama 4 hari. Dia berkata dengan ringan dan mengeluarkan 3 kartu perak. Alis Xia Qingchen sedikit bergerak. Saya sendirian. Liu Wentian menunjuk hidungnya sendiri dan mengangkat pedang di dadanya, tapi aku juga membutuhkan ruang budidaya untuk menyimpan pedangku. Dia sengaja mengucilkan Xia Qingchen. Dia lebih suka menghabiskan lebih banyak uang dan menaruh pedang di sana daripada membiarkan Xia Qingchen berkultivasi dengan damai. Periode tontonan keempat hari ini, mohon dapatkan suara rekomendasi yang lebih sengit. Bab 129, Seberapa Miskinnya Kamu? Xia Qingchen dengan tenang menatap wanita di counter. Ini juga berhasil. Wanita itu memandang Xia Qingchen, dan senyumnya sedikit memudar. Dia dengan tenang berkata, iya. Gua Abadi hanya mengenal uang, bukan manusia. Atau mungkin salah satu dari kalian yang mendengarkan. Atau bersaing dengan uang. Mereka bisa bersaing dalam kekuatan. Liu Wentian memegang pedangnya sambil mencibir di dalam hatinya. Xia Qingchen hanya punya 3 pilihan. Membandingkan uang. Kompetisi kekuatan. Yang paling dia inginkan adalah membandingkan kekuatan mereka. Meskipun hewan peliharaan iblis Xia Qingchen sangat kuat, dia sendiri hanya kuat dalam teknik gerakannya. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, Liu Wentian merasa bahwa dia bisa menghancurkan Xia Qingchen 10.000 kali lipat. Jika dia mengalahkan Xia Qingchen dengan adil, dia akan dapat memulihkan lebih dari separuh wajahnya yang hilang di hadapan Putri Tianyin. Xia Qingchen, jika kamu menang melawanku, aku bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan 1 kamar. Liu Wentian mencibir. Sebuah kompetisi. Xia Qingchen melirik ke arah kaki kanannya, yang telah ditusuk oleh serigala hijau, dan berkata dengan tenang, lupakan kompetisinya, aku tidak menindas orang cacat. Dalam pertarungan terbuka dan terbuka, Liu Wentian bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1 jari pun dari Xia Qingchen. Belum lagi dia lumpuh. Xia Qingchen tidak mau repot-repot menindas orang cacat. Liu Wentian tentu saja berpikir bahwa Xia Qingchen menghindarinya karena takut. Dia dengan dingin tertawa, kamu tidak berani. Tidak berani. Baiklah, kata Xia Qingchen dengan tenang, karena kamu bersikeras menggunakan kekerasan, ayo kita lakukan. Wanita di counter segera membersihkan tempat dan membuat batas. Aturan pertama adalah kamu hanya bisa bertarung di area ini. Jika Anda melewati batas, Anda akan dikalahkan. Untuk memastikan bahwa pertarungan tidak akan menghancurkan Gua Abadi, batas telah ditetapkan. Aturan kedua adalah pertarungan tidak boleh berlangsung lebih dari 30 napas. Agar tidak mengganggu tamu lain, waktu perlombaan juga diatur dengan ketat. Itu hanya berlangsung selama 30 napas. Sebagai juri, manajer wanita akan menentukan pemenang berdasarkan kinerja satu sama lain dalam waktu 30 napas. 2 aturan. Ada keberatan. Wanita di counter bertanya. Ya, jawab Liu Wentian. Berbicara. Liu Wentian berkata dengan dingin, sebelum kompetisi dimulai, mohon persiapkan tandu dan bersiaplah untuk membawa lawan ke dokter kapan saja. Lagi pula, tangan dan kaki tidak punya mata. Rasa dingin dalam kata-katanya sangat jelas. Xia Qingchen juga melihat ke arah wanita di counter. Bicaralah, katanya. Pertarungan itu bahkan tidak memakan waktu 30 tarikan napas, apalagi ketika orang yang sehat sedang bertarung dengan orang yang cacat. Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Wanita di counter tidak mengatakan apapun. Namun, di kedalaman matanya, ada sedikit rasa jijik. Hanya orang dangkal yang sombong. Dia berani berbicara begitu arogan di depan Liu Wentian, prajurit terkuat keempat di sekte spiritual. Bahkan jika pihak lain kehilangan 1 kakinya, dia tidak memenuhi syarat untuk memperlakukannya dengan enteng. Biarkan kompetisi dimulai. Anda punya waktu 30 napas. Liu Wentian mengeluarkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Xia Qingchen, izinkan saya menunjukkan kepada Anda dengan kekuatan saya hari ini.
Tanpa hewan peliharaan iblis, kamu bukan apa-apa. Kata Timur masih melayang di udara. Penglihatan Liu Wentian tiba-tiba kabur. Dia tanpa sadar menusukkan pedang panjangnya ke depan, tetapi pihak lain menjentikkan jarinya dan dengan mudah menjentikkan pedangnya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan ditekan dengan lembut di dadanya. Dentang, kata-katanya tiba-tiba berakhir. Pedangnya terlepas dari tangannya, dan dia terhuyung keluar dari batas. Adegan itu sangat sunyi. Hanya kata-kata yang belum selesai yang masih bergema. Wanita di konter tercengang. Apa yang terjadi? Liu Wentian, yang menduduki peringkat keempat dalam keindahan spiritual, dikalahkan dalam satu gerakan. Liu Wentian tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia lumpuh, dia masih memiliki sekitar 50% kekuatannya. Dia sebenarnya dikalahkan dalam satu gerakan. Hanya Xia Qingchen yang tampak sangat tenang. Dia dengan tenang berkata, kamu bahkan tidak sebaik anjingku. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan bersaing dengan saya, pemilik anjing. Itu hanya akan membuatmu semakin malu. Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Liu Wentian membalas. Sanggahannya sangat lemah. Pasalnya di arena, performanya memang kalah jauh dengan anjing yang dipelihara Xia Qingchen. Jika kita bertarung, saya menang. Kamar itu milikku, kan? Xia Qingchen memandang wanita di konter. Akhirnya ada sedikit rasa hormat di matanya. Meskipun kemenangan Xia Qingchen adalah karena kaki Liu Wentian yang lumpuh. Meskipun dia tidak sekuat Liu Wentian, dia juga tidak lemah. Tunggu, aku tidak sebaik kamu dalam seni bela diri, tapi aku punya lebih banyak uang daripada kamu. Liu Wentian sangat berselisih dengan Xia Qingchen. Jika dia tidak bisa membuat pihak lain menyerah dengan paksa, mereka hanya bisa bersaing dengan sumber daya keuangan mereka. Liu Wentian mengeluarkan 4 kartu perak dari lengan bajunya. Dia memukul konter dan mendengus, buka mata anjingmu dan lihat apa ini. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bersaing denganku. 4 kartu perak penuh seharusnya bernilai 4 juta. Wanita di konter sangat gembira. Yang paling dia sukai adalah bersaing dengan pelanggannya dalam hal kekayaan. Dengan begitu, pendapatan gua abadi akan lebih tinggi. Tuan muda, apakah Anda ingin menawar? Wanita di konter tersenyum ketika dia bertanya pada Xia Qingchen. Tentu saja, yang terakhir mengangguk ringan. Saya akan menambahkan apapun yang dia tawarkan. Kamu hanya berpura-pura. Liu Wentian mencibir. Berapa banyak uang yang bisa dimiliki seseorang dari Lone Cloud City? Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. 400.000, jawab Liu Wentian. Harga aslinya 300.000 sehari, tapi dia menaikkannya menjadi 400.000 sehari. Wanita di konter tersenyum sambil menatap Xia Qingchen. Jangan lihat aku. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya akan menambahkan apapun yang dia katakan. Kalau begitu Tuan Muda akan menawar 450.000. Tuan Muda Liu, bagaimana denganmu? 500.000. Dia melirik ke arah Xia Qingchen. Dia tidak merasa bahwa Xia Qingchen akan mampu bertahan sampai akhir. Wanita di konter melirik ke arah Xia Qingchen. Melihat yang terakhir tidak mengatakan apa-apa, dia kemudian berkata, Tuan muda ini menawarkan 550.000. Tuan muda Liu, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Petik 1. Dia melihat keempat kartu perak dan berkata dengan bijaksana, sepertinya kamu tidak punya cukup uang. Liu Wentian meminta 2 kamar, masing-masing selama 4 hari. 500.000 sehari, tepatnya 4 juta. Dia tidak bisa lagi menawar harga yang lebih tinggi. Gua abadi bukanlah tempat biasa, Xia. Liu Wentian menyilangkan tangannya dan tertawa. Anda akan mendapat masalah besar jika berani mengajukan penawaran berlebihan di sini. Wanita di konter melirik Xia Qingchen dan tersenyum. Tuan muda, tolong tunjukkan saya kartu uang Anda untuk diperiksa. Jari Xia Qingchen merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah kartu emas. Batas kartu emas adalah 10 juta. Melihat kartu ini, wanita di konter terkejut dan menjadi lebih hormat, sejumlah penuh kartu emas. Pemeriksaan selesai. Penawaran dapat dilanjutkan. Liu Wentian secara tidak wajar menurunkan tangannya yang disilangkan di depan dadanya. Ekspresi terkejut dan malu terlihat di wajahnya. Namun, setelah merasa malu sesaat, dia segera mengubah topik dan menegur, Anda menggunakan seluruh tabungan keluarga Anda untuk bersaing dengan orang lain di ibu kota. Apakah Anda layak menerima uang hasil jerih payah orang tua Anda? Petik 2. Dengan lingkungan kota kecil, kartu emas hampir separuh dari tabungan keluarga. Betapa menggelikannya bahwa Xia Qingchen menggunakannya untuk menyia-nyiakan keinginannya,
bersaing dengan orang lain dalam hal kekayaan. Xia Qingchen mengerutkan alisnya. Dia tidak menghabiskan uang keluarganya, dia mendapatkan semuanya sendiri. Selain itu, ia juga memiliki kartu kristal dengan limit kredit 50 juta. Apakah menggunakan kartu emas merupakan permainan kekayaan? Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, seberapa miskinnya kamu sebenarnya? Petik 2. Jika kartu emas adalah permainan kekayaan, apa jadinya jika dia mengeluarkan kartu kristal? Bab 130, menjadi kaya dan berkemauan keras. Namun, di mata Liu Wentian, kartu emas itu seperti permainan kekayaan. Miskin, saya, Liu Wentian tertawa. Xia Qingchen, sejujurnya, caramu memamerkan kekayaanmu cukup rendah. Di seluruh kadipaten, tidak ada yang berani mengatakan bahwa pemegang kartu perak itu miskin, bukan? Tindakan Xia Qingchen yang meremehkan kartu perak dan memamerkan kartu emas miliknya benar-benar kekanak-kanakan dan menggelikan. Pamerkan kekayaanmu. Xia Qingchen meraba-raba lengan bajunya dan hanya mengeluarkan kartu kristal. Apakah kamu ingin aku menggunakan yang ini? Xia Qingchen membalas. Kartu kristal. Wanita di konter dan Liu Wentian tersentak bersamaan. Itu adalah kartu uang yang hanya bisa didapatkan ketika batas deposit seseorang sudah mencapai 50 juta. Ayah dan kakek Liu Wentian telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah memperoleh kartu kristal. Wajahnya memerah. Dibandingkan dengan Xia Qingchen, dia sungguh sangat miskin. Terlebih lagi, dia sangat miskin sehingga dia tidak mengetahui keterbatasannya sendiri. Kartu kelas terendah yang dimiliki Xia Qingchen adalah kartu emas. Yang menggelikan adalah dia menganggap remeh bahwa Xia Qingchen memamerkan kekayaannya dengan menggunakan kartu emas. Alasan sebenarnya adalah Xia Qingchen tidak memiliki kartu tingkat rendah untuk digunakan dan hanya dapat menggunakan kartu emas. Xia, kamu, jangan menghina orang hanya karena kamu punya lebih banyak uang. Wajah Liu Wentian berubah merah dan hijau saat dia menegur. Xia Qingchen menyimpan kartu kristal itu dan menggelengkan kepalanya. Apakah kartu kristal berarti kamu kaya? Lupakan saja, jangan bicara padaku tentang uang. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Sama seperti kartu emas, Xia Qingchen tidak memasang kartu kristal di matanya. Itu hanya 50 juta saja. Selama dia mau, dia bahkan bisa memikirkan cara untuk mendapatkan 500 juta. Penglihatan Liu Wentian terlalu sempit. Kartu emas hanya untuk memamerkan kekayaannya, dan kartu kristal hanyalah untuk menunjukkan kekayaan. Orang seperti itu berada pada level yang sangat berbeda dari Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak mau repot-repot membicarakan uang dengan orang ini. Namun, di telinga Liu Wentian, kata-kata ini merupakan penghinaan yang tidak terselubung. Dia bahkan tidak layak membicarakan uang dengan Xia Qingchen. Jadi bagaimana jika kamu kaya? Leher Liu Wentian memerah. Itu menggelikan. Bukankah Liu Wentian yang ingin menggunakan uang untuk menindas orang lain? Kini, dia tampak seperti orang miskin yang ditindas dan dipermalukan oleh orang kaya. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Tidak perlu terlibat dengan orang seperti itu. Manajer, apakah Anda menjual ruangan ini? Dia menatap wanita di konter dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang terakhir dengan cepat sadar kembali, dan dengan senyuman di wajahnya, dia membungkuk dan berkata, Tuan Muda Xia, selamat datang di Gua Abadi. Saya merasa tersanjung dengan kehadiran Anda. Saya akan menjelaskan prosedurnya untuk Anda. Dia segera mendapatkan sertifikat check-in. Liu Wentian mendengus dan berkata, saya ingin kamar. Ketika dia datang, dia penuh semangat dan keberanian, meminta 2 kamar sekaligus. Sekarang setelah dia hancur, dia hanya bisa meminta kamar dengan wajah penuh debu. Dia berpikir dalam hati, kali ini, karena kakiku cacat maka lelaki Xia itu lebih unggul. Ketika saya pulih dari cedera saya dan meningkatkan kultivasi saya akan memberinya pelajaran. Namun saat ini, Xia Qingchen menerima sertifikat dan berkata, ada satu lagi. Dia juga meminta 2 kamar. Liu Wentian memelototinya dan berkata, bisakah kamu menggunakan 2 kamar sendirian? Xia Qingchen tidak berkata apa-apa dan menatap manajer wanita itu. Mata yang terakhir menatap bola-bali antara Xia Qingchen dan Liu Wentian. Dia kemudian tersenyum pada Xia Qingchen. Baiklah, saya akan segera menanganinya untuk Tuan Muda Xia. Di Gua Abadi, siapapun yang memiliki uang adalah tuannya. Bagaimana mungkin wanita di konter tidak mengerti kepada siapa dia condong? Liu Wentian merasa terhina dengan perbedaan perlakuan yang begitu nyata. Dia berteriak, sayalah yang membelinya lebih dulu.
Wanita di konter tersenyum profesional. Maaf, tapi Tuan Muda Xia punya prioritas. Prioritas apa? Itu tidak lebih dari melihat Xia Qingchen lebih kaya. Kalian sekelompok orang sombong. Jadi bagaimana jika dia kaya? Dada Liu Wentian naik turun karena marah. Wanita di konter terus tersenyum, benar, menjadi kaya itu luar biasa. Tuan Muda Liu baru mengetahuinya sekarang. Mata Liu Wentian melebar saat dia merasakan pandangannya berputar. Dia sangat marah sehingga kidan darahnya melonjak ke atas, dan dia merasa sedikit pusing. Kalian, Liu Wentian sangat marah hingga dia gemetar. Dia menunjuk jarinya. Senyuman di wajah wanita itu sedikit memudar, izinkan saya mengingatkan Anda, Tuan Muda Liu. Ini adalah gua abadi. Harap simpan kata-kata tidak sopan Anda di dalam hati dan jangan mengatakannya dengan keras. Jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kemarahan Liu Wentian hendak meledak, namun ia segera menariknya kembali. Dia menjadi waspada. Tempat ini adalah gua surgawi, dan ada kekuatan misterius yang mendukungnya. Itu jelas bukan tempat di mana dia, yang hanya menempati posisi keempat dalam sekte keanggunan spiritual, dapat membuat masalah. Dia kemudian berbalik dan menatap Xia Qingchen. Naga sejati sedang melacakmu. Aku akan memberimu pelajaran. Ketika lukanya pulih, kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Saat itu, membalas dendam atas penghinaan hari ini semudah mengulurkan tangan. Xia Qingchen tidak bisa diganggu dengan orang seperti dia yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Setelah menyimpan 2 voucher, dia berjalan ke arah Shen Jinghong dan 2 lainnya. Saat mereka bertiga menunggu di aula sebelah, mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kalian bertiga akan mengambil kamar. Manfaatkan sisa waktu Anda untuk berkultivasi. Dia memberi mereka sertifikat. Tempat latihan kelas atas. Shen Jinghong menarik napas dalam-dalam. Dia bahkan tidak berani memikirkan untuk memiliki kamar kelas atas. Harganya terlalu mahal. Guru, ini, Shen Jinghong ragu-ragu dan tidak berani menerimanya. Xia Qingchen berbicara, jika kalian bisa memasuki istana bela diri surgawi, uang ini tidak akan terbuang percuma. Lanjutkan. Dia menempati ruang tamu untuk dirinya sendiri. Teknik pengembangan mental Shen Jinghong dan yang lainnya relatif biasa. Selama ketiganya tidak saling mengganggu, itu tidak akan mempengaruhi budidaya mereka. Catatan abadi pemakan surga, milik Xia Qingchen terlalu sombong, dan keributan yang ditimbulkannya terlalu besar. Dia hanya bisa mengolahnya sendiri. Mereka memasuki ruang tamu. Esensi Qi yang mengejutkan menghantam wajahnya. Ini sebanding dengan Manor yang berumur panjang. Xia Qingchen menghela nafas dalam diam. Jika dia memiliki lingkungan kultivasi seperti itu sejak awal, kultivasinya saat ini akan melampaui tahap konstelasi utama. Ini juga merupakan alasan mengapa semua seniman bela diri bermimpi memasuki istana bela diri surgawi. Pembatasan lingkungan terhadap dao bela diri seorang seniman bela diri terlalu besar. Waktu tidak menunggu siapapun. Xia Qingchen segera menenangkan hatinya dan mengembangkan rekor abadi yang memakan surga. Menarik napas dalam-dalam, semua esensi Qi di ruang tamu berkumpul di atas kepala Xia Qingchen. Karena terlalu tebal, ia sudah mengembun menjadi tetesan air hujan dan terus berjatuhan. Bagian atas kepala Xia Qingchen memancarkan kekuatan hisap, melahap semua esensi spiritual yang cair, tidak meninggalkan apapun. Seketika, jumlah esensi Qi yang tersimpan di tubuhnya mencapai tingkat yang mengejutkan. Orang biasa pasti sudah kehilangan esensi Qi mereka karena penyimpanan yang berlebihan. Namun, seni kultivasi tirani Xia Qingchen secara paksa menyegelnya di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk menyerapnya sesuai keinginannya. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, Xia Qingchen tiba-tiba membuka matanya. Dia menepuk-nepuk udara, dan udaranya meledak. Kekuatan batin berwarna perak gelap mengalir di permukaan tubuhnya. Saya akhirnya mencapai tingkat ke-7 dari tahap konstelasi tengah. Ia berada di lipatan ke-7 tingkat konstelasi tengah, namun dalam hal kepadatan, ia melampaui lipatan ke-8 tingkat konstelasi tengah. Seharusnya hanya ada sedikit orang dalam daftar talenta surgawi saat ini yang dapat menandingi telapak tangannya. Anda dapat pergi ke Istana Anugerah Spiritual dan mencoba lagi. Xia Qingchen mengeluarkan bukti reservasi yang telah disiapkan Zhao Churan untuknya dan bergumam.